Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada-Nya. Di dalam segala keterbatasan kita mau menghadap Dia dengan segala kekudusan-Nya. Kita mau katakan bahwa Tuhan, kami mau menyembah-Mu, hati kami rindu kepadamu, kami mau mengasihi-Mu dan mengenal-Mu lebih dalam lagi. Mari jemaat Tuhan, kita datang menyembah-Nya dengan menyanyikan pujian, Tuhan melihat hati. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti
mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan melihat isi hatiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masing-masing berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur buat segala yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat kebaikan-Nya, buat nafas kehidupan pemberian-Nya, buat kesehatan, kemampuan dan kekuatan yang berasal daripadanya. Meski di tengah situasi yang kurang memungkinkan bagi kita, tetapi kita bersyukur akan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umat-Nya sendirian, tetapi Dia akan selalu menyertai kita. Mari kita juga datang menghadap Dia, mengakui semua dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan-Nya, yang mengecewakannya, yang melukai hatinya. Akuilah itu semua dan mohonkanlah pengampunan daripadanya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu yang telah datang kepadamu dengan penuh kerinduan untuk dapat bersama-sama dengan-Mu. Kami menaikkan segala pengucapan syukur kami, dan kami telah mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Terimalah setiap ucapan syukur kami, dan ampunilah setiap kesalahan kami. Biarlah kami boleh lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati persekutuan yang indah dengan-Mu, bersama-sama dengan setiap saudara seiman kami, dimanapun kami masing-masing berada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua. Pada semua orang yang telah mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, dan telah menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian, sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung di dalam nama Bapa
dan Anak, dan Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur 148 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dialah yang layak dipuja." Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur dan meninggikan nama Tuhan dengan pujian, segala puji syukur. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan adalah kasih yang kekal, kasih yang membuat damai di hidup kita, kasih yang berasal dari Bapa Surgawi, kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita merasakan kasih itu mengalir memenuhi hidup kita, kasih yang berasal dari tahta Allah Bapa. Mari kita pujikan pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa
tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan semua orang dari segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Farid Yohanes. Mari kita mempersiapkan hati kita sambil kita memohon agar supaya Tuhan menyentuh hati kita
mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang murah hati, mengalirkan kasih yang kita terima dari Bapa dan membagikannya kepada sesama kita yang membutuhkannya. Mari kita mengimaninya melalui pujian Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi menjadi satu anugerah bagi kami. Oleh karena berkesempatan di minggu pagi ini, kami beribadah, merenungkan kebenaran firman Tuhan, seraya menyatakan pengharapan, tetapi juga menantikan akan sabda firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk kebenaran-Mu yang akan bersama-sama kami nikmati. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami, membuka mata hati, pemahaman, dan juga budi kami, sehingga sungguh kami boleh menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan, kehendak Tuhan melalui ucapan bahagia khotbah di bukit. Sehingga kami boleh merenungkan itu, sehingga kami boleh mengingat itu, sehingga kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami,
dan sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah. Tolong berkat-Mu atas hamba-Mu, mohon berkat-Mu atas jemaat Tuhan sekalian. Inilah diri dan hidup kami, Tuhan berkenanlah untuk menyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu pagi ini kita masuk pada bagian kelima dari pengajaran Tuhan Yesus berkaitan dengan ucapan bahagia di dalam khotbah di bukit. Dan kita akan membuka di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, saudara, kita masuk dalam bagian definisi. Kata murah hati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang, dan pengasih, suka menolong, dan baik hati. Ini dalam terjemahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam pengertian bahasa Yunani diterjemahkan dari kata frasa elemon, itu artinya adalah murah hati atau belas kasih. Yang kalau kita baca di dalam versi bahasa Inggris di sana diterjemahkan dengan mercy. Tetapi juga kata elemon ini adalah tidak hanya memiliki rasa kasihan, tetapi juga secara aktif itu adalah satu tindakan yang menunjukkan belas kasihan dari apa yang dirasakan. Nah, saudara, kesimpulannya adalah murah hati itu merupakan sikap hati yang menyatakan rasa belas kasih, sayang, pengasih, baik hati, yang kemudian perasaan itu ditindaklanjuti dengan perbuatan aktif sebagai satu reaksi, sebagai satu respon atas perasaan belas kasih itu, yang kemudian ditunjukkan dengan tidak pelit, suka menolong, dan juga mudah memberi. Nah, saudara, Bapak, Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa makna teologis dari pengertian orang yang murah hatinya? Saudara, ada 3 makna teologis. Yang pertama adalah kata elemon, kata belas kasih, kata mercy. Ini adalah kesediaan untuk menanggung kesusahan dan kesedihan orang lain. Ini adalah satu ungkapan pernyataan untuk menanggung kesusahan dan juga kesedihan orang lain. Dia bersedia untuk memikul beban, kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan juga kesedihan orang lain. Artinya adalah ia meninggalkan kenyamanan diri, lalu kemudian dengan sadar, dengan sukarela, ia kemudian mengambil alih, ia ikut terlibat di dalam kesusahan dan juga kesedihan orang lain. Yang kemudian ini juga diterjemahkan dengan simpati. Nah, saudara, kata simpati sebetulnya dari kata Yunani sin yang berarti bersama dengan, lalu kata yang kedua adalah paskein yang artinya mengalami atau menderita. Maka kata simpati ini berarti mengalami bersama-sama dengan orang lain, sekalipun itu adalah satu pengalaman yang sulit, itu adalah satu keadaan dan juga situasi yang mendatangkan penderitaan yang seharusnya ia tidak perlu untuk mengambil bagian ataupun dia mengambil alih atas penderitaan dan juga kesulitan ataupun penderitaan yang dialami oleh orang lain. Nah, saudara, di dalam Matius pasalnya yang ke-14, secara khusus kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16, ini adalah satu perikop ketika Tuhan Yesus ia memberi makan 5.000 orang. Saudara, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit,
Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah saudara, dalam satu keadaan di mana menjelang malam, lalu kemudian begitu banyak orang yang kemudian mereka mengikuti dan juga mendengarkan akan pengajaran Tuhan Yesus. Sampai tiba hari sudah mulai gelap, lalu kemudian para muridnya berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Tuhan, suruhlah mereka itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan. Tetapi kita tahu keadaannya bukan? Tidak akan mungkin ada toko ataupun warung yang bisa menyediakan 5.000 orang. Itu baru terhitung prianya saja. Maka Tuhan Yesus, ia bersimpati. Maka ia berkata dengan tegas kepada para muridnya, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Para muridnya mungkin berpikir bahwa kami tidak mau disusahkan dengan keadaan yang mereka alami. Biarlah mereka menanggung masing-masing mereka. Biarlah mereka memikirkan diri mereka. Kalaupun kemudian mereka mengalami kesulitan, kendala, ataupun merasa lapar, ataupun juga ada sebagian besar di antara mereka yang tidak mendapatkan makanan, sudahlah itu menjadi tanggung jawab mereka. Yang penting adalah masing-masing bertanggung jawab atas dirinya. Mereka sudah bersyukur untuk mendapatkan makanan rohani. Tetapi tidak demikian dengan bagaimana cara pandang Tuhan Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya adalah Tuhan Yesus, dia mengambil bagian. Ia ikut menanggung untuk bersama-sama merasakan kesusahan, kesedihan, ataupun kesulitan yang dialami oleh orang lain. Sekalipun Tuhan Yesus juga bisa berkata, masing-masing cari jalan untuk bagaimana dia bisa makan. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, makna teologis ini kemudian bertentangan dengan satu pernyataan ya kadang-kadang boleh dikatakan lelucon. Ada uang abangku sayang, tarada uang abangku tendang. Ayo bersama-sama berjalan bersama ketika keadaan baik, ketika keadaan aman, ketika senang, ketika tercukupi, ketika tidak ada kendala, ketika tidak ada masalah, ketika berkelimpahan. Tetapi kita putus hubungan ketika saya mendapati bahwa ada sesuatu yang tidak bisa menjawab kepuasan saya. Kalau saya mendapati ada kesulitan, tanggung sendirilah kesulitan dan juga penderitaanmu. Maka kita jalan berpisah. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, dia menyatakan rasa simpati. Sekalipun mungkin dia bisa untuk tidak ikut ambil bagian terhadap kesusahan dan juga kesulitan pada waktu itu. Tetapi ia adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan, maka ia mengerjakan apa yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi para pendengarnya pada waktu itu. Yang kedua, makna teologis yang kedua adalah kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Ia ikut merasakan dan mengalami yang orang lain rasakan dan alami. Atau dengan kata lain, ini adalah kesediaan untuk ikut berempati. Saudara, kata ini, elemon di dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dengan kata hesed di dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata hesed ini adalah diterjemahkan dengan kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar dalam diri orang lain. Sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan mata orang lain tersebut, memikirkan sesuatu dengan pikiran orang lain, dan merasakan sesuatu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Artinya adalah, kata hesed ini adalah
ia mampu untuk menempatkan diri. Ia mampu untuk keluar dari dirinya sendiri, lalu ia ada pada posisi orang lain. Menempatkan dirinya kepada situasi dan keadaan orang lain. Maka ia ikut terlibat dan juga dia ikut mengambil peran posisi apa yang dirasakan oleh orang lain. Ia ikut mengambil bagian di dalam apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka ia juga ikut memikirkan apa yang dipikirkan dalam keadaan dan juga situasi orang lain. Maka ia adalah orang yang sungguh-sungguh menempatkan diri dengan tepat ketika ia ada pada posisi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, empati jauh lebih dalam maknanya dibandingkan sekedar sebuah ungkapan perasaan emosional. Tetapi seorang yang berempati adalah seseorang yang betul-betul dia menempatkan diri sesuai dengan apa yang menjadi posisi orang lain sehingga ia sanggup untuk menangkap apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang dikeluhkan. Sehingga ia mampu untuk memahami keseluruhan secara objektif akan situasi dan juga keberadaan orang lain. Saudara, di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang ke-11, secara khusus di dalam ayatnya yang ke-35, kita tahu bersama ini adalah peristiwa ketika Lazarus sakit, lalu ia meninggal, dan kemudian Tuhan Yesus membangkitkan. Tetapi dalam perjalanan Tuhan Yesus pergi ke rumah Lazarus, maka Lazarus meninggal. Lalu kemudian ketika ia mendapati bahwa Maria dan Marta mereka mengalami satu kesedihan, masgul hati mereka, maka menangislah Yesus. Saudara, apakah Tuhan Yesus tidak tahu akan apa yang akan ia kerjakan berkaitan dengan peristiwa kematian Lazarus? Oleh karena di dalam ayat sebelumnya ia mengatakan bahwa ia dengan sengaja tetap tinggal 2 hari ketika Lazarus sakit untuk tidak langsung pergi ke Betania. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang akan ia lakukan? Ia tahu. Tetapi pada saat ia berjumpa dengan Maria dan Marta, bagaimana ia berjumpa dengan orang yang dikasihi dan kemudian melihat bagaimana orang yang sangat Tuhan Yesus kasihi mendapati bahwa mereka sedih, terpukul, merasa kehilangan oleh karena ada salah satu saudara mereka yang meninggal. Maka Tuhan Yesus ikut mengambil bagian. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Dia ikut memikirkan apa yang menjadi pemikiran mereka. Ia sungguh menyelami apa yang dirasakan sehingga Tuhan Yesus menangis. Demikian juga di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Ketika Tuhan Yesus menangisi akan kota Yerusalem yang akan dibinasakan. Ia tahu akan apa yang terjadi kepada kota Yerusalem. Bahwa tidak ada satu tupuk batu pun yang akan berdiri di atasnya, semuanya akan rata. Dan bagaimana penderitaan, bagaimana tangisan, bagaimana pertumpahan darah terjadi di Yerusalem. Dan ini benar-benar terjadi ketika tahun 70, ketika Jenderal Titus meratakan kota Yerusalem, sampai tidak ada batu ada di atasnya. Semuanya rata. Maka Tuhan Yesus ikut mengambil bagian. Ia menempatkan kepada satu posisi. Di dalam kemahatauannya ia tahu bagaimana perasaan orang-orang Yahudi ketika masa itu datang. Nah saudara, makna yang kedua adalah mampu untuk berempati, menempatkan posisi seperti yang dengan tepat dipikirkan, dirasakan, dan dialami oleh orang lain. Dan makna teologis yang ketiga, kata Elemon ini adalah kesediaan untuk memaafkan orang lain yang menyakiti, lalu kemudian memulai kembali atau membangun sebuah relasi tanpa dibayangi kebencian. Dengan kata lain ini adalah kesediaan untuk memberikan pengampunan. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata Elemon hanya digunakan 2 kali, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 7 yang sudah kita baca,
Dan yang kedua adalah di dalam Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-17. Kata elemon hanya digunakan di dalam 2 ayat ini saja. Dan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17 di sana dikatakan, itulah sebabnya. Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Bagaimana Tuhan Yesus ia mengosongkan dirinya. Ia berkenosis dengan penuh kesadaran, ia membatasi dirinya. Bukan kehilangan kealahannya, ia membatasi dengan penuh kesadaran untuk menjadi manusia yang sama seperti saudara dan saya. Supaya di dalam elemon itu, di dalam belas kasihan itu, ia menyatakan kesetiaan kepada Allah. Tetapi kesetiaan itu adalah untuk mendamaikan, untuk menyatakan penebusan, adalah untuk memberikan pengampunan kepada seluruh umat manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, makna teologisnya adalah kesediaan untuk menyatakan pengampunan, memaafkan orang lain yang menyakiti, lalu kemudian memulai kembali membangun satu hubungan dan juga relasi tanpa dibayangi kebencian. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini kita sudah sering untuk mendengarnya, oleh karena hamba-hamba Tuhan sudah sering untuk menyampaikan tentang pengampunan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa modern ini ditambah dengan kecenderungan akan hawa nafsu kedagingan. Masa kini adalah masa egosentris, di mana orang sudah menjadi satu pola dan juga kebiasaan menjadikan dirinya sebagai pusat. Dirinya menjadi satu sumber di mana dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan segala sesuatu yang ia kerjakan pada akhirnya bermuara untuk dirinya sendiri. Ia menjadikan pikirannya sebagai pusat, ia menjadikan perasaannya sebagai pusat, dan ia menjadikan pemenuhan kebutuhan hidupnya secara pribadi sebagai pusat. Boro-boro untuk melakukan tindakan kasih, memiliki perasaan kasih saja tidak ada. Boro-boro punya ungkapan perasaan kasihan. Ketika melihat adanya satu keadaan yang perlu untuk dibantu dan perlu untuk ditolong, kalaupun nggak bisa membantu dan juga tidak bisa menolong, setidaknya menyatakan satu ekspresi ataupun ungkapan empati maupun simpati. Itu juga tidak. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam keadaan dan kecenderungannya adalah manusia memperhatikan dirinya sendiri. Sekalipun ia tahu akan keadaan di luar dirinya, tetapi ia secara sengaja tidak mau tahu. Saudara, banyak orang saat ini ketika melihat orang lain susah, ketika melihat orang lain menderita, ketika melihat orang lain tertekan, ketika melihat orang lain sedih, ketika melihat orang lain dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, orang malah senang. Di dalam satu situs online yang saya baca, ada foto-foto selfie yang kemudian ditampilkan, yang ditunjukkan, tetapi menjadi sesuatu yang sangat miris. Oleh karena bagaimana orang bisa menikmati satu sukacita selfie di balik satu keadaan yang menjadi penderitaan dan juga kesusahan orang lain. Gambar ini adalah seorang polisi di Turki yang selfie dengan orang yang akan bunuh diri. Lalu ada seorang perawat di Rusia
yang dia selfie dengan pasiennya yang sudah hampir meninggal atau sekarat. Bahkan menunjukkan satu reaksi yang penuh dengan rasa tidak hormat. Ada seorang pria selfie dengan mimik muka yang tersenyum dengan latar belakang kebakaran rumah. Lalu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan di dalam kesan foto selfie itu. Bahkan yang lebih ngeri lagi adalah ketika ada seorang pria yang foto bersama dengan pembajak pesawat Egypt Air. Ketika pembajak itu dia mengalungkan atau menaruh bom di tubuhnya. Lalu pria ini dengan senyum dan merasa bahwa itu adalah satu keadaan yang mungkin bukan sesuatu. Tetapi jelas ini pasti satu keadaan yang menakutkan bagi orang lain. Tetapi dia masih sempat mengabadikan satu keadaan itu dengan terlepas apa yang menjadi motifnya. Tetapi banyak orang yang melihat ini sebagai satu keadaan yang miris. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah keadaan dunia. Inilah situasi dunia modern. Inilah perkembangan-perkembangan yang terjadi. Di mana orang tidak lagi mau pusing dengan keadaan di luar dirinya. Apakah orang itu mau mati ataukah hidup? Apakah orang itu mau selamat ataukah tidak selamat? Apakah orang itu kemudian akan tertimpa masalah atau ia bisa melakukan sesuatu yang bisa menolong dari orang lain untuk kemudian bisa ada jalan keluar? Dia tidak peduli. Dia hanya berfokus kepada dirinya, apa yang menjadi kenyamanan dirinya, apa yang penting bagi dirinya. Dia hanya melihat dirinya. Tidak mau untuk mengambil peran. Tidak mau untuk mengambil bagian terhadap apa yang menjadi kesulitan. Apa yang menjadi pergumulan. Tidak mau untuk menjadi seorang anak Tuhan yang menanggapi panggilan untuk menjadi berkat. Dan bagaimana Kristus diperkenalkan kepada orang lain melalui kemurahan hati. Melalui passion. Melalui hasrat yang ditunjukkan dengan belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa implikasi bagi kita sekalian firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Saudara, implikasi yang pertama adalah orang yang berbahagia adalah orang yang murah hatinya. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyatakan belas kasihan. Tidak hanya kepada sebuah perasaan emosi, tetapi yang ditunjukkan kepada satu tindakan nyata di dalam kebenaran. Implikasi yang pertama adalah berbelas kasihan merupakan karakter atau identitas Allah, tetapi juga karakter dan identitas anak-anak Allah. Saudara, di dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bahwa murah hati, bahwa berbelas kasihan adalah satu ungkapan perasaan yang nyata dalam satu tindakan. Itu adalah karakter dan juga identitas dari Allah Bapa. Dan sesungguhnya identitas dan juga karakter ini haruslah juga itu menjadi satu identitas dan juga karakter sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara, murah hati atau berbelas kasihan bukan hanya sekedar dermawan. Oleh karena banyak orang yang dermawan, banyak orang yang suka memberi, banyak orang yang suka menolong sekalipun ia tidak di dalam Tuhan. Tetapi Elemon bukanlah hanya sekedar seseorang yang dermawan. Tetapi sesungguhnya seseorang yang menyatakan belas kasihan, Elemon, adalah oleh karena ia sudah menikmati kasih, kemurahan dan juga belas kasih dari Allah. Sehingga murah hati bukanlah berasal dari semata-mata dari usaha manusia untuk menunjukkan, tetapi sebetulnya kemurahan hati dan juga
berbelas kasih kepada orang lain, sesungguhnya adalah oleh karena reaksi daripada orang percaya yang ia sudah menikmati akan belas kasih Allah, yang ia sudah menikmati keselamatan daripada Allah, sehingga ia sanggup dan juga memiliki potensi untuk menyatakan kasih agape Allah kepada dunia ini. Di dalam Roma pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ia menyatakan kemurahan kepada manusia, kepada saudara dan saya. Itu adalah oleh karena kasih dan karunia. Itu adalah anugerah. Itu adalah kebaikan dan juga di dalam kesempurnaan cintanya kepada kita. Dan ketika kita menikmati akan kasih, karunia dan juga kemurahan Allah, maka itu adalah satu potensi untuk kemudian kita pun juga menyatakan akan karakter Allah yang sudah kita nikmati menjadi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita sudah mendengar ungkapan berbahagialah pada 4 minggu berturut-turut sebelumnya, maka ketika kita ada pada keadaan itu, maka sesungguhnya kita ada pada satu potensi yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bahwa kita pun harus memunculkan akan identitas dan juga karakter ilahi melalui pernyataan, perasaan dan juga tindakan berbelas kasihan. Yang kedua implikasinya adalah berbelas kasihan akan melibatkan keseluruhan aspek diri. Berbelas kasihan akan melibatkan keseluruhan aspek diri, perasaan, pikiran, dan juga tindakan. Saudara, di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Saudara, kata tahu di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 diterjemahkan dengan eidon, yang artinya adalah melihat, merasa, mengunjungi. Ini berkaitan dengan apa yang bisa ditangkap oleh panca indera ketika ia melihat, ketika mungkin ia bisa menyentuh, ketika ia bisa memegang, ketika kemudian bisa dirasa, ketika bisa dipikirkan, ketika bisa direnungkan, maka kemudian melakukan satu tindakan yang nyata. Dan artinya adalah melihat, tahu, dan lalu kemudian bergerak kepada satu tindakan cara untuk berbuat baik di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 dan seterusnya adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi tentang orang Samaria yang murah hati. Tentunya kita tahu bersama tentang peristiwa ini, bukan? Orang Samaria yang dikucilkan, orang Samaria yang dianggap kelas 2, orang Samaria yang dijauhi oleh orang Yahudi, orang Samaria yang dianggap sebagai satu warga di mana mereka tidak mau untuk bersentuhan, tidak mau untuk dikunjungi, tetapi orang Samaria inilah yang kemudian sungguh-sungguh ia menjadi satu tokoh di dalam pengajaran Tuhan Yesus yang menyatakan belas kasihan melibatkan keseluruhan aspek dan bukan hanya oleh karena kebanggaan akan identitas dalam keisraelan ataupun keyahudiannya secara turun-temurun ataupun dari sisi silsilah. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Samaria ini yang melihat ada orang yang dirampok habis-habisan, ia terluka di mana 2 orang sebelumnya mengacuhkannya. Ketika ia melihat, maka timbullah belas kasihan. Ketika timbul belas kasihan, maka itu mendorong kepada satu tindakan. Membasuhnya, merawatnya,
ditaruh di atas hewan peliharaannya, dibawa sampai kepada satu tempat, lalu meminta supaya ia dirawat, meninggalkan beberapa uang, kalau seandainya kurang, ia akan kembali lagi untuk menambahkannya. Mengerjakan sampai tuntas yang melibatkan dalam keseluruhan aspek kemanusiaan, perasaan, pikiran, dan juga tindakan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, tidak cukup dan berhenti kepada perasaan kasihan. Seringkali dalam budaya kita, ataupun budaya orang Papua, kalau ada sesuatu, lalu dengan mudah kita mengatakan, aduh kasihan nih. Itu adalah tahap awal. Tetapi implikasinya tidak boleh berhenti sampai di sana, hanya sekedar perasaan. Tetapi harus dibawa kepada tahapan untuk ikut memikirkan. Dan juga kemudian membawa kepada satu rancangan tindakan apa yang bisa dilakukan. Ilustrasi Tuhan Yesus berkaitan dengan orang Samaria yang baik hati. Menunjukkan akan ketuntasan belas kasihan. Tidak separuh-paruh, tidak setengah-setengah, tetapi ia betul-betul mengerjakan sampai selesai. Ia tidak berpuas diri kalau hanya sekedar untuk mengobati lukanya, kemudian berkata, cukup ya, saya sudah obati lukamu ya, orang lain saja nggak mau loh, orang lain saja menghindar. Jadi kalau saya bisa mengobati lukamu, ya itu cukup, bahkan lebih daripada cukup. Orang Samaria tidak. Ia sampai kepada satu keadaan di mana ia menuntaskan dengan sempurna akan kemurahan hatinya. Mengerjakan sampai tuntas akan belas kasihannya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang hamba Tuhan yang tentunya kita pernah mendengar ataupun pernah membaca tentang kisahnya, yaitu John Wesley. Ia adalah seorang pendeta yang kemudian menjadi profesor teologi di Oxford. Lalu di dalam jabatannya sebagai seorang profesor di Oxford, dia mendapatkan satu keadaan ekonomi yang cukup baik. Lalu ia menghasilkan keuangan yang bisa ia nikmati sebagai satu bentuk pemeliharaan Tuhan, bahkan boleh dikatakan ia berkecukupan dan juga bahkan berkelebihan. Lalu dengan penghasilan 30 pounds setahun, ya pada waktu itu 30 pounds dalam masa John Wesley setahun, itu adalah nominal uang yang cukup besar. Maka ia menghabiskan uangnya dengan satu tindakan yang mungkin tidak tepat kepada sasaran. Suatu hari, ia melihat asisten rumah tangganya yang miskin, ia sedang mengenakan pakaian tipis di musim dingin. Lalu John Wesley dia melihat, dia tergerak hatinya dengan perasaan kasihan. Tetapi ketika ia bermaksud menolong untuk memberikan uang, ternyata ia sama sekali tidak ada uang di kantongnya. Ia merasa malu oleh karena di rumahnya ada banyak barang-barang mewah. Dan juga bagaimana ia memiliki satu pola hidup yang mewah juga. Lalu dari pengalaman itu ia berjanji dalam hatinya, ia akan membatasi pengeluaran keuangannya dengan bijak sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya supaya ia bisa menolong. Dan ketika ia gajinya 30 pounds per tahun, maka ia menyisihkan 2 pounds untuk ia bagikan kepada orang miskin. Tahun berikutnya, ketika ia gajinya 2 kali lipat, 60 pounds, ia tetap menggunakan 28 pounds untuk biaya hidupnya selama 1 tahun. Itu artinya ada 32 pounds yang ia berikan kepada orang yang miskin. Tahun demi tahun ia melakukan hal yang sama.
Dan setelah gajinya 1.400 pounds, barulah ia menaikkan taraf hidupnya selama 1 tahun, hanya 30 pounds yang ia gunakan untuk keperluan hidupnya selama 1 tahun. Itu artinya adalah 30 pound setahun untuk dirinya, dan 1.370 pounds dari gajinya setahun, itu yang ia bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maksud daripada kisah ini adalah bagaimana John Wesley, ia mampu untuk menunjukkan pernyataan belas kasih dan juga kemurahan hati dalam satu tindakan yang nyata, bahkan boleh dikatakan dalam tanda kutip, tidak sampai 10%. Mungkin hanya 5% dari apa yang ia dapatkan dari gajinya setahun sebagai profesor di Oxford untuk kehidupannya. Dan selebihnya ia berikan. Dan ia sumbangkan, ia bagikan. Tetapi ia tahu itu adalah oleh karena motifnya. Bagaimana ia menyatakan belas kasih. Di mana ia sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi juga sebagai seorang anak Tuhan. Bapak Ibu jemaat, maksudnya bukan berarti bahwa saudara dituntut untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh John Wesley. Tetapi maksudnya adalah dengan kualitas yang terbaik. Dengan sampai ketuntasan yang optimal yang bisa dilakukan dan yang bisa dikerjakan. Untuk menyatakan, tidak hanya dirasakan, tetapi ditunjukkan dengan satu tindakan secara sempurna yang bisa untuk dilakukan. Yang ketiga, berbelas kasihan dengan cara, waktu, tujuan, dan kebutuhan yang tepat. Implikasi yang ketiga adalah berbelas kasihanlah dengan cara, waktu, tujuan, dan kebutuhan yang tepat. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus di dalam catatan, di dalam kemanusiaannya selama 33 tahun, selama 3,5 tahun pelayanannya, ketika ia menyatakan belas kasihannya, sempurna di dalam segalanya. Ia tepat dengan caranya, ia tepat dengan tujuannya, ia tepat dengan kebutuhannya, dan ia tepat dengan waktunya. Saudara, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 15-19, secara khusus ketika kita dalam bagian perikop itu, Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Ketika ia berbicara tentang air hidup, lalu kemudian perempuan ini berkata, Tuhan berikanlah kepadaku air sumber hidup itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, panggillah dulu suamimu. Tidak nyambung. Tetapi perempuan Samaria ini berkata, saya tidak punya suami. Oh benar yang kau katakan. Oleh karena engkau sudah punya 5 suami dan sekarang yang di rumahmu itu bukanlah suamimu. Lalu dengan terperanjat, perempuan ini menyatakan satu pengakuan. Dan kemudian ia sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Sang Mesias. Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan dengan cara yang tepat, bukan dengan cara menghakimi. Dasar kamu, perempuan tidak jelas. Masa kamu bisa punya 5 suami, sedangkan yang di rumahmu sekarang itu bukan suamimu? Ini kamu ini perempuan kelas apa ini? Kamu adalah seorang perempuan yang mengerikan. Kamu seorang perempuan yang mungkin layak dikatakan, aduh, kamu tidak memiliki standar di dalam taraf kehidupan bermasyarakat. Mungkin lebih jelasnya, mungkin lebih kasarnya dikatakan, engkau perempuan adalah sampah masyarakat. Tuhan Yesus tidak menyatakan belas kasihan dengan cara menghakimi. Ia sungguh-sungguh tahu bagaimana cara yang tepat untuk menyatakan belas kasihan. Ia tahu untuk menyelami apa yang menjadi kehidupan perempuan ini. Ia menyelami apa yang menjadi perasaan perempuan ini. Ia menyelami apa yang menjadi kebutuhan orang ini. Dan Tuhan Yesus tahu bagaimana cara untuk menyatakan belas kasihan kepada perempuan ini.
Sehingga ia tidak membiarkan perempuan ini dalam dosanya dan menemukan akan sumber air kehidupan yang sejati. Tetapi di sisi lain, ia tidak menghancurkan akan harga dirinya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan dengan cara yang tepat, tetapi juga dengan waktu yang tepat. Dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-6, dengan sengaja yang sudah kita baca tadi. Dengan sengaja Tuhan Yesus 2 hari untuk menunda kedatangannya ke Betania ketika Lazarus sakit. Dan ketika ia datang ke Betania, Lazarus sudah meninggal 4 hari lamanya. Tetapi ketika ia menyatakan belas kasihan dengan membangkitkan Lazarus, ia tahu waktu yang tepat. Oleh karena ada maksud dan juga tujuan ilahi apa yang ia rancangkan. Saudara, Tuhan Yesus juga menyatakan belas kasihan dengan tujuan yang tepat. Bersama-sama kita tahu ketika seorang perempuan yang bersinar diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian orang banyak berkata, dalam hukum Musa orang seperti ini dilempar batu sampai mati. Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan dengan tujuan yang tepat. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan dia yang pertama untuk melempar perempuan ini dengan batu. Hai wanita, tidak adakah yang menghakimi engkau? Tidak adakah yang menghukum engkau? Bangunlah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan dengan kebutuhan yang tepat. Bartimeus, pengemis buta. Ketika ia berseru-seru dan Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Saudara, ia tahu belas kasihan, pernyataan kemurahan hati, pernyataan akan perasaan empati dan juga simpati. Dia tahu yang diperlukan oleh Bartimeus adalah matanya dicelikkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu untuk menyatakan belas kasihan, tetapi harus dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, tujuan yang tepat, tetapi juga dengan kebutuhan yang tepat. Saudara, di masa pandemik ini, jujur saja, ini adalah satu keadaan yang serba salah. Tidak salaman ketika berjumpa, bisa jadi dipikirnya, sombong dia ya. Lalu kemudian berbincang, lalu kemudian orang lain berpikir, oh saya percaya kamu tidak ada potensi ataupun kamu tidak COVID. Dan kepercayaan saya itu saya tunjukkan dengan ketika kita berbincang, saya lepaslah supaya enak. Tapi ketika kita masih pakai masker, lalu kemudian mungkin dipikirnya orang lain, saya saja percaya dengan kamu, dengan saya lepas masker waktu saya bincang, kamu tidak lepas masker, kamu pikir saya ini sumber penyakit kah? Serba salah. Dikirimi makanan sampai di rumah, kemudian kita panasin lagi. Lalu kemudian orang lain kemudian yang tahu, dia pikir saya ini pangkotor kah? Apakah dia pikir saya ini tidak tahu kebersihan kah? Saudara, jujur bahwa masa pandemi COVID ini serba salah. Tetapi adalah kita perlu untuk mampu menyelami dan juga mengetahui apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Maka standarnya biarlah apa yang baik, yang sesuai dengan pemahaman orang itu. Kalaupun kemudian muncul sesuatu asumsi ataupun opini, biarlah kita mencoba untuk menyelami orang lain di dalam pandemik ini. Kalaupun orang lain tidak mau salaman, bukan berarti bahwa dia sombong, bukan?
Kalaupun orang lain kita undang ke rumah lalu dia tidak bersedia, janganlah kemudian kita berpikir bahwa dia tidak percaya kita berkaitan dengan kebersihan. Kemudian kalaupun kita memberikan penawaran kebaikan lalu ia tolak, oleh karena dengan adanya pandemik ini, biarlah kita juga menyatakan belas kasihan dengan mencoba memahami apa yang menjadi pertimbangannya. Demikian juga dengan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketika saya sedang berbincang dengan seorang bapak yang lebih senior usia dibanding saya. Dan saya tahu bapak ini adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia ada dalam dunia pendidikan, tetapi juga ada dalam dunia pelayanan. Lalu dalam satu perbincangan, bapak ini menceritakan pengalaman dan juga isi hatinya ketika ia ditinggal oleh istri yang dicintainya. Lalu bapak ini dia mengenang masa-masa ketika istrinya sakit. Dan dia berkata itu adalah masa yang indah ketika selama berbulan-bulan mendampingi istrinya di rumah sakit. Dan itu adalah satu masa yang terus menjadi satu memori yang indah. Dan dia berkata bahwa selama beberapa bulan di rumah sakit, itu adalah kenangan yang terindah yang tidak bisa dilupakan. Lalu mata berkaca-kaca. Lalu kemudian juga bapak ini berkata bahwa ada satu sedikit penyesalan di dalam hatinya. Ketika ada satu momen, ketika ada banyak peristiwa, di mana ia bisa melakukan hal yang lebih, yang bisa ia lakukan di dalam tahun-tahun kebersamaan bersama dengan istrinya, tetapi ia tidak melakukan. Itulah yang menjadi penyesalannya. Lalu kemudian ia berkata, hal yang sederhana, dia teringat ketika istrinya membawa pakaian untuk dijemur di lantai 2. Lalu kemudian ia hanya melihat, lalu kemudian bapak ini berpikir, istri saya bisa kok untuk angkat sampai ke lantai 2. Dan istrinya juga tidak berkeberatan oleh karena itu adalah bagian tanggung jawab istrinya. Tetapi ketika istrinya tiada, ia malah memberitahu saya. Ketika ada kesempatan dengan pasangan hidup, nyatakanlah kasih sekecil apapun. Sehingga itu menjadi satu kenangan yang indah. Ketika kemudian berpisah. Saya menyesal dulu oleh karena tidak berkesempatan ketika dia selesai cuci dan mau jemur di lantai 2. Saya tidak menggerakkan diri untuk angkat ember pakaian itu ke lantai 2. Dan juga banyak peristiwa-peristiwa lain yang ia sesali. Nah saudara, saya tidak mengutarakan dan tidak menyampaikan apapun. Karena saya tahu bahwa yang dibutuhkan oleh Bapak ini bukanlah nasihat. Yang dibutuhkan Bapak ini bukanlah dorongan. Tetapi yang dibutuhkan oleh Bapak ini adalah kerinduan hatinya untuk bisa didengar. Untuk ikut sedih bersama-sama, untuk ikut merenung bersama-sama, tetapi juga pernyataan beliau itu juga menjadi berkat bagi saya secara pribadi. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, nyatakanlah belas kasihan, nyatakanlah kemurahan hati, karena akan ada satu titik waktu di mana itu tidak bisa ditunjukkan. Ada satu titik waktu di mana itu tidak bisa dilakukan. Ada satu titik waktu di mana masanya semuanya akan diambil daripada kita. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kiranya menolong kita untuk kita sungguh-sungguh memperjuangkan setiap kesempatan, setiap potensi, setiap kemampuan, setiap kelebihan, oleh karena apapun yang Tuhan percayakan ada maksud Tuhan di sana, untuk kemudian kita berbagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami pada saat pagi menjelang siang hari ini.
Terpujilah namamu oleh karena kami diingatkan. Berbahagialah kami dan diberkatilah kami. Setiap kami yang sudah menikmati akan belas kasih dan juga kemurahan hati Allah. Maka ketika kami menyatakan kemurahan dan juga belas kasih Allah, untuk kami juga nyatakan kepada orang lain, maka kami sungguh menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami sungguh menjadi orang-orang yang dipuaskan. Kami sungguh menjadi orang-orang yang menikmati akan panggilan hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih. Kami berdoa, Tuhan menolong kami. Karena kami tahu bahwa setiap kelebihan apapun yang ada pada kami, setiap kecakapan, setiap kemampuan, setiap potensi yang ada pada kami adalah sebuah kesempatan yang terbatas, waktu dan juga fungsinya untuk kami boleh sungguh-sungguh nyatakan dan kerjakan supaya apa yang menjadi berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, itu kemudian menjadi satu berkat yang boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Dan pada akhirnya kami boleh berpuas diri dengan penuh sukacita ketika kami mendapati bahwa kehidupan kami sudah menyatakan akan kasih Tuhan melalui hidup kami kepada orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syukur kami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati untuk setiap jemaat Tuhan, menolong di dalam setiap kondisi dan juga keadaan yang ada. Yang sakit bermurah hatilah untuk Tuhan melawat, menyembuhkan, memulihkan. Tuhan menolong setiap sarana dan juga proses yang digunakan di dalam pemulihan kesehatan daripada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan menjamah. Tuhan menolong juga yang mengalami kesulitan berkaitan dengan pandemi COVID, baik secara ekonomi, baik secara relasi, dalam semua aspek dan juga di dalam semua bidang. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat untuk kami boleh terus berkarya, kami boleh terus bekerja, kami boleh terus untuk beraktivitas, kami boleh terus berkarya, dan kami tahu bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang tahu bagaimana cara untuk menyatakan dan juga membuka jalan, sehingga kami senantiasa terpelihara di dalam pertolongan dan juga kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, menyerahkan kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Tolonglah supaya stabilitas politik, ekonomi, dan juga bidang-bidang yang lain, kiranya Tuhan bermurah hati untuk melindungi, dan kiranya Tuhan menjaga pemerintah, menjaga dan juga menolong supaya setiap kebijakan yang dikeluarkan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, sehingga mendatangkan keadilan sosial dan juga kesejahteraan bersama. Tuhan halaukan, Tuhan lalukan dari setiap pribadi, setiap kelompok yang berupaya untuk memecah belah bangsa ini, yang berupaya untuk mencerai-beraikan bangsa ini, yang berupaya untuk merongrong akan falsafah dalam kebersamaan bangsa ini. Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati. Terima kasih, ini doa dan harapan kami kepada Tuhan. Menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini, untuk Bapak Thomas Jefferson Panudu, dan juga Saudara Elton Ferinandus tanggal 11 Oktober, dan juga untuk anak Emmanuel Tarihoran tanggal 15 Oktober, kami menyerahkan ketiga jemaat Tuhan di dalam satu sukacita oleh karena pertambahan usia. Kiranya semakin melimpah di dalam kehidupan jemaat Tuhan, kemurahan Tuhan, kiranya semakin melimpah hikmat Tuhan, semakin melimpah karunia-karunia Tuhan dan juga kecakapan, sehingga hidup mereka boleh bermakna, kehidupan mereka boleh berarti, dituntun, dibimbing, dan juga disertai untuk mencapai rancangan masa depan yang Tuhan tetapkan, sehingga sungguh mereka menikmati akan kehidupan ini berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi kita, dan kita akan menyanyikan lagu doksologi, dan selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Panklova. Ketika
Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya pertolongan kepadamu dari tempat kudusnya. Kiranya diingatnya segala persembahanmu dan kiranya disukainya segala pelayananmu. Amin. Amin.